jalan balap sepeda atau jalan velodrome. Ini berada di Rawamangun, di Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Oke, kali ini saya akan mengupdate untuk perkembangan LRT 1B, 1B itu namanya, dari arah velodrome ini ke arah apa saja namanya, di persimpangan, pokoknya persimpangan dari antara Jalan Matraman Raya, Salemba, dan juga flyover Pramuka. Tapi saya tidak sampai ke arah Manggarai ya, karena ya untuk bus nanti nomor 4 atau 4D ya dia tidak lewat dari jalan flyover Pramuka dan juga sekitaran Tambak lah ya, karena jalannya dialihkan ke arah stasiun Manggarai, atau dia dialihkan ke Jalan Matraman Raya baru masuk ke jalan stasiun Manggarai ya, baru jalan masuk ke Sultan Agung dan Galunggung ya. Dan kalau 4D itu ke arah itu namanya Patra Kuningan, dan 4 ke arah Galunggung ya, sekitaran Duku Atas. Oke, jadi tanpa lama-lama lagi mari kita mulai untuk video kita kali ini untuk jalannya ya. Ya beginilah untuk penampakan persimpangan antara jalan balap sepeda dan jalan pemuda, sana jalan Paus. Ya di sini ada mall ya. Kedepannya teman-teman di sekitaran Mall Arion ini atau sekitaran halte Pemuda Rawamangun ini akan ada apa ya, kayak JPO ya, JPO-nya mengotak ya, ya supaya orang bisa berpindah-pindah tanpa lewat dari bawah ya. Untuk di sana ada terminal Rawamangun. Ya, oke, saya akan berjalan ke sana. Sebelumnya saya akan mengambil video dulu untuk sekitaran sini. Nah, ini ya udah tersambung ya. Ini adalah stasiun velodrome. Tadinya saya pengen mulai dari halte flyover Pramuka, tapi ya otak saya mengarahkan ke sini namanya, jadi ya saya nggak bisa memvideokan di bagian atas namanya. Tadinya saya pengen melanjutkan menggunakan LRT ya, menggunakan LRT ke arah LRT Pengangsan 2 ya. Kita doakan semoga dari Pengangsan 2 akan ada pembuatan LRT ke arah JIS ya namanya, karena udah direncanakan. Tapi itu lama lagi ya, tergantung kebijakan dari gubernur yang ada nanti ya. Kita doakan siapapun gubernurnya, dia harus melanjutkan proyek LRT ini supaya Jakarta bebas dari macet ya namanya. Jadi orang-orang yang bermobil, bermotor beralih menggunakan LRT. Oke. Nah, ini pintu masuk untuk ke arah stasiun. Sini lengkap dengan tenda. Mantap banget ya. Nah, dalam beberapa menit, ya paling lama 7 menit ya, kita bisa ke arah Puskesmas Kelurahan Jati. Oke. Ya, jadi sangat dekat sekali ya. Jadi kemana-mana kita bisa jalan kaki ya, dekat. Pokoknya terintegrasi antara transportasi umum dan kelanjutan jalan kaki, pokoknya dekat. Sana ada kawasan olahraga, stadion untuk balap sepeda ya, dan berbagai macam ada fasilitasnya, basket, untuk atlet ya banyak lah ya, futsal, badminton ada, pokoknya beragam-ragam. Kalian silakan aja datang. Jadi bukan hanya stadion apa aja ya, balap sepeda ya. Ini ada penampakan untuk tempat ya ruko-ruko. Saya lihat ini ada jerigen, nggak tahu ini tempat apa. Sana ada Electronic City. Itulah mallnya ya. Oke, ini getar ya untuk apa kita ini gimbalnya. Nggak tahu kenapa. Ya beginilah penampakan sini. Kita masih belum bisa menyeberang ya ke sana ya. Nanti kita nyebrang. Kita tunggu dulu stop baru kita nyebrang. Beginilah persimpangannya. Tadi saya dari sana sih, dari sana. Tapi saya berpikir saya lewat dari sini aja ya, untuk jalan kaki dulu ke sana ke arah halte Kayu Jati ya. Nah, di sini ada petunjuk jalan balap sepeda. Beginilah penampakan sini. Nah, masih laju ya, jadi kita belum bisa nyebrang. Jadi proyek dari LRT ini 1B ini ya. Ini ada 5 stasiun. Oke. Boleh ya. Kita akan nyebrang, tapi ini masih jalan. Kita belum bisa ke sana ya. Beginilah persimpangan sini. Jadi kalau menurut saya ya, memang kalau lebih aman untuk ke arah LRT dia lewat dari JPO tapi muter-muter ya.
Tapi kalau kalian misalnya dari halte ini Pemuda Rawamangun, kalian lewat dari sini aja ya, tinggal lurus ke sana, teman-teman. Taman Narion. Oke, sini ada Taman Narion tulisannya. Dan situ ada tulisan balap sepeda. Nah, beginilah ya. Oke, kita langsung. Jadi kita taat terhadap peraturannya. Jangan langsung belok-belok aja. Oke, kita lewat dari sini aja, nggak usah nyebrang ya teman-temannya. Tapi lebih bagus pemandangan di sana sih. Saya pengen lewat dari sana. Dari sini bisa juga ke arah. Oh bukan, sekarang ini halte Kayu Jati ini satu sisi aja ya teman-temannya. Nggak tahu JPO-nya apakah bisa diakses untuk ke arah seberang sana. Oke. Velodrome ya teman-temannya, ini velodrome baru Kayu Jati sana ya. Kita naik di velodrome. Di sini velodrome baru Kayu Jati. Tadi saya salah sebut. Dunkin. Ya, kita tunggu dulu ya, baru kita bisa nyebrang. Ini masih ada kendaraan yang belok ke sini. Jangan buru-buru. Ini malnya jadul ya, tapi kayaknya dalamnya keren. Kita tunggu dulu sampai itu stop, baru kita nyebrang ya. Kalau ini gampang kalian ya, kalau misalnya belok ya, bisa lah diatur ya. Jadi ada dua halte yang ditutup ya, velodrome dan juga Kayu Jati. Jadi sementara kita lewatnya dari pinggir trotoar aja, nggak masuknya gunakan halte tengah ya. Inilah Jakarta, ada jual-jual ini. Oke, mantap. Nah, beginilah pemandangan sini ya. Kita di bawah proyek sih tapi aman. Angin sini kencang. Jadi nanti kedepannya teman, ini akan ada JPO ya. Untuk sana ke arah Klender, arah Halim gitu ya. Untuk LRT nanti. Jadi ada dua cabang. Dari sana ke sana gitu ya. Nanti saya akan coba tunjukkan. Oke, mari kita jalan. Tapi kita lihat dulu ini ya. Wah, bahaya. Anak sekolah nggak pakai helm dan 3. Santai aja ya. Ya. Ya beginilah penampakan sini teman-temannya. Nah, mantap. Nah, ramai kali Jakarta ya. Nggak ada kata-kata sepi teman-temannya. Ini harusnya sih anak sekolah kena tilang ya, ada etele harusnya dibuat ya teman-temannya, jadi bisa kena baca untuk plat nomornya. Tapi sayangnya sini nggak ada polisi ya, jadi nggak ada yang negur. Jadi mereka udah tahu lah ya membaca situasi. Nah ini dinding-dindingnya sudah dibuat, tapi untuk yang sana masih belum ya. Untuk treknya ya, untuk piringannya ini masih besi-besi aja. Nanti akan dibuat kayak gitu, ada kerangka pembatasnya gitu ya, dindingnya. Ini pendek teman-teman, kalian lihat ya pendek ya. Jadi ini beda banget dengan yang ada di sisi Manggarai. Jadi kalau di Manggarai itu teman-temannya, stasiunnya berada di antara lampu merah ya, Minangkabau dan juga jalan Sultan Agung namanya. Pokoknya nggak sampai banget ke rusun Pasar Rumput ya. Pokoknya ya panjangnya nanti mungkin treknya akan dilebihkan sampai ke Pasar Rumput, tapi stasiunnya ya nggak nyampe lah ya untuk sampai rusun Pasar Rumput. Oke, jangan lama-lama sini. Oh, sana ada naiknya gitu ya. Nah itu menaik. Apakah kalian bisa lihat? Ini trotoar bagus ya, tempat duduk ada. Oh ini nggak tahu ini tempat apa ini ya, tempat duduk juga atau parkir sepeda. Ya tempat duduk lah ya. Tapi kalau mau parkir sepeda bisa lah ya.
Oke, haltenya ini dicopot. Bukan iya halte lah ya. Tapi ini ada namanya Arion, shelter bus Arion. Tapi atapnya lagi dibuka ya. Atau mungkin dia akan diubah. Oke, di sini pun ada informasi gunakan digital, keren sih dari Disub, tapi nggak digunakan ya. Nah ini ada lambang dari Disub di bawah. Kita akan coba zoom. Sebenarnya untuk motor dari sini bagus ya, saya akan coba sih. Saya naik 4C dari sini namanya, tapi ya saya tidak mau naik itu karena takutnya saya tidak mendapatkan sudut yang bagus ya untuk kita bisa merekam di proyek ini teman. Arion. Oke, ini ada singa, mantap. Ada apanya ini? Armaturnya. Dilarang berjualan di lokasi sekitar. Tapi ya ada orang yang jualannya. Tapi ya inilah Jakarta ekonominya kayak gini. Ini mantap. Itu ada mbak-mbak cakep ya. Ngomong sama bapak-bapak yang jualan. Saya pengen nyapa tapi gak kenal, ngapain kita nyapa ya? Diam aja teman. Hokben. Nah, asal kalian tahu ya, ini yang punya ini orang Indonesia teman-temannya, bukan orang Jepang. Tapi dia minta lisensi ke orang Jepang ya, lisensi supaya bisa jualan. Brin, ada Brin sini. Brin banyak banget sih. Bahkan ada di Brin Gatot Subroto di jalan apa juga ada ya, Tamrin ya. Pokoknya sekitaran Tamrin kita bisa lihat Brin. Ini Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ya inilah ya, kalau dia bikin riset inilah namanya yang nyuruh gitu. Jalan Pemuda. Nah, di Jalan Pemuda. Nah ini halte velodrome apa ya, belum bisa digunakan. Tapi ada JPO sih sana ya. Tapi lebih enak sih untuk lihat pemandangannya dari sebelah sini. Kalau sana nggak bisa ya, terbatas. Trotoarnya mantap. Jadi kalau misalnya trotoar bagus itu nggak ada hambatan, nggak ada halangan gitu, enak ya. Saya akan naik di sini, teman-teman. Tapi sini rutenya rute penuh ya, teman-teman ya. Banyak penumpangnya. Nggak tahu apakah kita dapat nanti untuk tempat duduk di bagian belakang. Nah, untuk tab-nya di sini. Nah, inilah bus yang melayani sini ya. Sementara ya, teman-teman. Atau begini, Pak. Tab sini. Siap. Tadi ada bus sana ya. Jadi kita siap-siap aja. Pasti kita nggak bakal dapat tempat duduk lah ya. Ini penuh banget ya rute ini, teman-teman. Sana ada busnya. Kita di belakang aja ya. Jadi sini ada norma atau etika ya teman-teman untuk gunakan Transjakarta. Jadi biarkan dulu orang yang keluar, baru kita masuk ya. Itulah kerennya Jakarta teman-teman. Tapi sayangnya ada beberapa orang tidak patuh terhadap peraturan itu. Ini ada sel SPBU. Tapi sel ini dia masih menggunakan apa ya namanya, penjaga ya. Kalau di Pertamina udah mulai dia mandiri. Tapi ada beberapa orang nggak tahu ya teman-teman untuk ngisi ke arah tangki kendaraannya ya. Sampai tumpah-tumpah. Saya baru tahu itu namanya Pertamina dia bisa ngisi sendiri. Jadi ada orang yang jaga di situ ya. Itu pembayaran lah ya di orangnya, kasirnya di sini di bagian pinggir ya sebelum pomnya. Kalau di Pertamina.
Oke, jadi ini adalah gor ya. Sekitaran gor tuh ada lampunya. Kawasan velodrome. Oke, kita akan segera siap-siap untuk naik di bus kita. Oh, 4K ya. Kita nggak naik ini ya teman-teman. Saya nggak naik ini. Nah, dia beda penaikan ya untuk itunya. Ini hanya khusus nomor 4 dan M4 Pak D. Oke, ini kita ya. Karena untuk bus itu dia non BRT ya, yang naik-naik di pinggir. Oke. Oh, penuh. Apa lah ya? Kejar aja. Ke kursi sore lagi. Hari ya. Velodrome. Ini macet teman. Oke, kita masih punya waktu untuk memindahkan video kita yang tadi ya. Oke, ya beginilah. Halangan dikit ya sama ini ya, loreng-lorengnya. Nggak masalah. Ini haltenya ditutup sementara ya sampai proyek ini selesai. Proyek artinya sampai aman lah baru bisa dibuka. Sama nanti Kayu Jati juga ya. Tapi yang duluan itu ditutup ya, di apa namanya, untuk bus-bus BRT di melayani di pinggir trotoar itu apa namanya, Kayu Jati ya daripada ini. Jadi proyek LRT 1B ini ada 5 stasiun. Dari Pemuda Rawamangun, baru ada apa ya namanya, Pemuda BPKP, dan ada apa, bukan Pramuka BPKP ya, Pramuka BPKP, ada Pasar Pramuka, ada Matraman, dan juga ada Manggarai. BPKP itu udah masuk jalan Pramuka ya, bukan Pemuda. Sini kelihatan ada beberapa pekerja dari LRT. Bagian untuk sisi pengaman bagian pinggirnya masih belum selesai ini. Nah, masih bagian tiang sementara, pengaman sementara ya untuk para pekerja proyek. Tapi untuk betonnya masih belum ya, belum dibuat. Untuk di proyek LRT ini nggak semuanya beton, tapi ada juga ini baja. Dikerjakan oleh Waskita Karya dan juga Nindya Karya ya. Kalau Jakpro ini ya dia pengawas saja, dia operatornya dari LRT ya. Jadi bukan dari KAI. Untuk apa ini operatornya. Pemberhentian berikutnya Kayu Jati. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Di literas, oke bentar. Kayu Jati. Please check your Bahasa Inggris dulu ya. and step carefully. Thank you. Oke, di literasi artikel di media sosial ada, atau di apalah ya, di website atau di mana, website berita, dia bilangnya untuk di zona 1 ini dia selesainya di tahun ini ya, bulan 9 teman-teman. Tapi menurut saya nggak bakalan selesai ya, palingan mungkin selesainya di akhir tahun ini ya, di bulan 12 Desember ya, atau mungkin bisa jadi 2025 Januari. Tapi saya berharap ya semoga cepat lah ya untuk pengerjaan ini supaya bisa digunakan. Jadi untuk zona 1 yang digunakan dahulu adalah dari Pemuda Rawamangun ke Pramuka BPKP. Baru selanjutnya dari Pramuka BPKP, Pasar Pramuka, Matraman, Manggarai itu di tahun 2026 akan bisa digunakan. Juni ya teman-teman ya.
apakah bisa sesuai target. Kita doakan aja lah ya, semoga lancar-lancar aja biar proyek ini bisa langsung digunakan dan jalanan lancar. Tentu harganya jangan mahal-mahal ya, karena di Jakarta ini nggak semuanya orang yang kerja atau kerjanya ya mempunyai gaji yang cukup ya namanya. Dimanapun itu untuk transportasi umum tidaklah menguntungkan, pasti mengalami kerugian ya. Tapi untuk biasanya untuk pelayanan transportasi umum kayak LRT, MRT itu sangat dikit banget ya, sangat minim banget ya diomongin dari masyarakat Indonesia. Kalau kereta cepat banyak orang bilangnya utang. Bahkan diserang presiden teman-teman. Padahal kan untuk proyek dari transportasi umum nggak ada lah yang untung ya. Intinya kayak gitu. Pak Jokowi sudah sering berkata kayak gitu ya di media berita ya. Tapi luar biasa ya lah untuk presiden kita ini ya semuanya. Dia berulang kali digulingkan, bahkan ini kan bentar lagi ya, Oktober lah ya selesainya ya, 20 Oktober. Orang gak sabaran namanya. Aduh. Ya. Saya percaya itu adalah gerakan orang-orang politik ya namanya. Gerakan orang-orang politik. Lihat itu Anies Baswedan, dia nggak jadikan jadi gubernur Jakarta ya. Awalnya dia berharap banget didukung oleh PDIP. Ternyata PDIP memilih Pramono Anung ya sama Rano Karno. Sekarang dia jadi gelandangan politik ya namanya. Ya pasti para pendukungnya menangis. Saya sih ada harapannya untuk Pak Rano Karno karena dia orang Betawi. Walaupun dia baru pendatang pemula ya untuk pencalonan gubernur. Intinya ya orang Jakarta harus pilih orang Betawi asli. Tapi orang Jakarta ini sayangnya Betawi ini tidak seberapa banyak ya sama etnis lain. Ada Jawa, kalian tahu, saya nggak rasis ya, tapi Jawa itu banyak ya di Jakarta ini. Dan juga etnis lain, Batak, ya Sunda. Emang dahulu Jakarta ini adalah tanah Sunda ya namanya. Makanya ada nama Sunda Kelapa di kawasan Batavia ya. Jadi sebelum namanya Batavia ya namanya masa Portugis, atau saat itu dia dipimpin oleh Pangeran Jayawikarta, namanya Sunda Kelapa ya, Jakarta ya. Jadi Jakarta itu hanya sebagian aja teman, gak seluruhan ya, bukan seperti luas sekarang itu 661, bahkan hanya dikit aja ya. Berawal dari sekitaran Kota Tua atau dari pinggiran kayak pelabuhan Sunda Kelapa ya, sampai ke arah Kota Tua, situlah ya untuk ibu kota Jakarta, dan meluas sampai ke arah pusat Gambir, namanya Welter Preden ya, itu Batavia baru. Jadi itulah alasannya kenapa saya bilang penduduk asli sini dulunya ditempati oleh orang Sunda ya. Oh, ini nggak dibikin kayak bancik gitu ya, tangga gitu ya, naiknya dari depan. Nggak kayak di halte apa ada di namanya ya velodrome. Sekitar sini ada stasiun, nama stasiunnya Pemuda Rawamangun. Kayu Jati. Masih ada tiang-tiang penyangga sementara, seperti kalian lihat nih. Untuk tiang pengamanan di bagian, bukan tiang ya, dinding pengamanan bagian pinggir masih belum dibangun di sini. Inilah stasiunnya. Untuk atapnya masih belum jadi ya. Rawamangun, periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Rawamangun.
Please check your belongings and step carefully. Thank you. Inilah stasiun Pemuda Rawamangun nantinya. Ya, untuk Wika ya atau Wijaya Karya ini keren ya, walaupun dia punya banyak utang, dia masih jos untuk pembangunan proyek LRT ini. Pokoknya ini termasuk cepat ya untuk proyek ini. Wika Nindya Karya itu adalah kontraktor dari pemerintah ya, BUMN. Kalau BUMD itu dia Jakpro ya, tapi dia nggak berani untuk untuk berinvestasi namanya untuk pembangunan ini. Kalau kontraktor dari negara kan bisa ada suntikan ya dari presiden atau negara lah ya. Jadi di masa Pak Anies nggak ada pergerakan apa-apa lah ya untuk proyek LRT ini. Saya tidak benci pada Pak Anies, tapi saya jujur saya orang Jakarta asli. Dia merencanakan apa ya dari Pengangsan 2 ke arah JIS, tapi ya nggak ada jalan-jalannya teman-temannya. Asli teman-teman. Buat kalian yang nggak suka dengan saya, silakan serang saya teman-teman. Jadi kayak pemerintah yang melakukan kecurangannya atau black camping ya, black campaign ya atau black camping lah ya, dia bakalan ya nggak sukses lah, buktinya sekarang teman-teman ya. Kelemahan dari Pak Anies ya, dia nggak mau jadi bawahan partai gitu ya. Kalau Bu Megawati kan harus gitu ya namanya. Oh, petugas partai ya, istilahnya Bu Megawati. Istilahnya kalau mau gabung dengan Bu Megawati harus jadi petugas partai. Hanya Pak Jokowi aja yang berani gitu ya. Saya kalau di tempat umum ini nggak takut teman-temannya ada orang gitu ya tersinggung gitu. Saya ngomong apa adanya namanya, saya orang Jakarta, jadi saya punya review yang benar. Paul Wibowo itu adalah salah satu etnis Betawi yang pernah menjabat di Jakarta. Itu keren ya. Jadi memang kalau dia mengajukan jadi gubernur ya kita support ya. Karena memang dia orang etnis asli di Jakarta ini ya. Gokil. Tapi siapapun bisa lah untuk menjadi gubernur ya di Jakarta ya. Bahkan orang Kristen gitu ya. Jadi bukan hanya agama apa aja ya. Dulu kalau kalian detail ya, melihat secara perlahan itu bawa-bawa agama ya, asli. Kalau sekarang adem. Masih belum ada tiang. Inilah bagian paling sulitnya ya, membentang melewatin dari tol dan juga jalan umum. Nah, itu ada motor ya. Untuk tiangnya masih belum didirikan ya, semoga kelihatan ya. Ini luas nih membentang ya, mungkin ada 14 meter atau lebih, 20 meter kali ya bentangnya ya, nggak tahu sih, saya nggak ngukur. Sana GPS itu hunian bagus ya, GPS bukan GPS dalam artian untuk peta ya atau apalah itu ya. GPS itu ada Grand Pramuka. Nah, untuk di sini ada halte, dia saling terhubung ya, bisa transit dari Simpang Pramuka ke arah Pemuda Pramuka. Pemuda Pramuka itu ada bus 10D ke arah Kampung Rambutan atau Tanjung Priuk, ada ya 7F ya ke arah Kampung Rambutan ke arah Juanda, dan ada 10 ke arah PGC dan Tanjung Priuk. Sedangkan untuk halte Simpang Pramuka ada 4 ini dari Galunggung ya atau dulunya Duku Atas 2, dan ada 4D ke arah Patra Kuningan. Ya itulah ya. Ada bus malam juga ya, Amari. Dulunya 4C melayani dari halte ya, tapi sekarang dia full non BRT.
asli namanya kalau ngomongin politik gini sangat apa banget ya di tempat umum ya. Saya udah merasakan gitu ya, tapi saya nggak takut namanya. Tapi saya berusaha, dia duluan memukul saya, baru saya pukul ya. Main tinju lah kita ya. Ya gitu ya. Bukan saya sok jago teman. Tapi ya gitu ya. Kita ngomong apa adanya. Saya nggak takut-takut lah ya. Nah, di sini Transjakarta sangat memanusiakan manusia, luar biasa. Teman-teman ya. Untuk bagian ini adalah untuk tempat disabilitas ya namanya. Jadi bagi kalian yang sehat-sehat, kalian jangan duduk situ, berikanlah pada orang yang membutuhkan, lansia. Stasiun Pramuka BPKP. Ini kita masuk jalan Pramuka ya. Masih kosong sih di sini. Pemberhentian berikutnya Pramuka Sari. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop Pramuka Sari. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Nah ini untuk tiang-tiangnya masih belum dibeton semennya atau didirikan gitu ke lubang-lubang ini. Sudah tersedia sih. Semoga aja saya masih hidup lah ya, supaya bisa menyaksikan ini namanya LRT-nya beroperasi. Kenapa saya ngomong gitu teman-teman? Karena kita nggak tahu ya usia itu ya. Jangan mentang-mentang kita muda ya kita masih hidup lama panjang, belum tentu ya. Asli itu tergantung kebiasaan kita yang makannya ya. Kalau kita makan nggak benar atau minum nggak benar ya kita akan cepat meninggal. Bukan masalah usia ya, namanya. Bahkan ada pemuda udah langsung meninggal ya. Nggak menjamin lah usia itu ya namanya. Tergantung pola makan kita. Memang segala sesuatu itu dipanggil Tuhan ya, tapi bisa saja karena tindakan kita yang salah ya. Makan yang salah gitu ya, pola makan yang salah gitu ya, pokoknya pola hidup yang salah ya, itu yang membuat kita cepat meninggal. Bukan saya ateis ya namanya, tapi saya percaya ya teman-teman, percaya juga itu dipanggil Tuhan, tapi bisa juga karena pola makan kita ya gitu. Pemberhentian berikutnya hutan kayu. Periksa kembali barang bawaan Anda. Saya orang beragama tapi saya tidak fanatik banget ya. Ada yang bilang Katolik itu fanatik, tapi saya bukan fanatik. Tapi saya paham agama ya. Kalau ada orang yang macam-macam terhadap agama saya benarkan ya. Tapi saya tidak mau melawan kayak agama-agama lain gitu ya. Bahkan kayak kawan Protestan itu terlalu mau berdebat itu salah banget ya. Buat apa sih diperdebatkan Tuhan? Itu konyol ya menurut saya. Hutan kayu. Sini laris manis ya, banyak orang. Saya mengakui saya agama apa, saya berani namanya. Enggak saya sembunyi-sembunyikan namanya. Bahkan kalau kita bikin tanda salib ya, jangan malu ya namanya. Kenapa malu? Itu mendoakan ya supaya makanan kita itu terbebas dari kayak apa kita pesugihan atau gimana ya. Karena orang-orang jualan itu tidak sepenuhnya dia jujur ya. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Pasar Genji. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Pasar Genji. Nah di sekitar Pasar Genji inilah nanti akan ada stasiun Pramuka. Pasar Pramuka. Pasar Genji. Bagian ujung lah ya, sebelum underpass.
Pasar Genji. Petugas Transjakarta ini muda-muda ya namanya. Ini udah lama banget sih untuk kampanye stop narkoba. Tapi sekarang yang paling apa itu ya darurat itu adalah kampanye judi online, harusnya itu namanya. Karena orang kita itu aneh banget ya, dengan mendapatkan uang yang apa instan, walau bukan instan tuh ya, itu curang namanya untuk judi online tuh. Kita nggak bisa mendapatkan apa-apa dari itu ya. Bahkan ada orang yang rugi sampai puluhan juta karena judi online. Itulah bodohnya orang Indonesia ya namanya. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati. Terima kasih. Next stop, flyover Jadi kalau menurut saya ini ada dua apa kaki gitu ya, di kanan dan kiri gitu. Saya asli kesel ya namanya di jalan Pramuka ke arah Tambak itu ya, banyak motor yang lewat dari trotoar ya. Saya pernah jalan kaki sana, wah gila, pengen marah tapi saya nggak usah lah ya teman, nanti saya dikeroyok boleh ya. Biasanya kan orang yang melanggar itu lebih galak ya teman. flyover Pramuka. Kalau ini dia belok ya nanti ya ke Matraman Raya, menggunakan layanan Transjakarta. karena sana lama nanti macet. Secara langsung atau melalui telepon dengan suara keras yang mengganggu pelanggan lain. Silakan laporkan kepada petugas kami. Oke, jadi saya tutup untuk video kali ini update dari LRT. Bye, sampai jumpa. Semoga kalian suka, tapi bagi kalian nggak suka ya saya masa bodoh ya. Ini hanya dokumentasi saja namanya.